Ya udah coba sini ke depan. Pas gua ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam Saya sekarang dengan siapa? dengan Firdi. Oke Firly, aku pernah dengar kalau kamu pernah kena maling motor. Itu gimana sih kronologinya? Jadi gini, kan gua tuh inilah. Pas gua habis main bulu tangkis Oke. sore hari itu sekitar jam 5:30 gua nyampe rumah. Nah di situ sebenarnya kakek gua udah bilangin ke gua motornya masukin aja, Ngingetin ya? udah ngingetin. Oke. Biar takutnya hal yang nggak mau Tidak terjadi. terjadi. Nah, di situ gua iya doang, gua lalai tuh di situ tuh, gua lalai. Ya gua masuk kamar lah, kayak lu tahu nggak sih kalau misal orang habis olahraga tuh pasti kecapean Lemas, kan, pasti lemas. Nah, Energinya habis kan? iya betul. Nah di situ gua masuk kamar. Terus juga tadi ya, gue nggak masukin ke motor, gue ada niatan abis maghrib gue pengen nyari makan karena kan lapar. Iya, malam. Iya. Nah, gitu gue masuk kamar, gue kepikiran apa ya namanya? Oh ini buat nunggu abis maghrib, gue main ML dulu. Gue login tuh ML. Waktu kosong. Waktu kosong. Oke. Kalian nunggu maghrib kan? Mm-mm. Di situ gue login ML, gue kepikiran apa gue ajak temen gue kali ya, gue ajak tuh temen gue WA, temen gue udah iyain ternyata, dan dia di situ posisinya juga udah login. Iya. Di situ pas temen gue login gue nggak nyadar karena gue ketiduran, capek banget pak asli. Apalagi habis olahraga ya? Betul banget. Tuh pas hari Jumat kok nggak salah. Iya, gue di situ capek banget habis olahraga, gue balik. Gue main dari jam 3 sampai jam 5:30. Parah, kekuras habis energi, makanya gue ngantuk. Terus habis bangun? Ya, jadi tuh sebenarnya gue nggak bangun ya, Sendiri. nggak bangun sendiri. Gue Bangunin. dibangun nih sama tante gue. Gue dibangunin sama tante gue nanyain motor kemana. Gue belum sadar, nyawa gue belum full. Masih setengah bangun. Harus setengah bangun, masih kayak orang teler. Gue bilang ada kok, ada di depan. Tante gue nanya lagi, di depan di mananya? Di depan, deket gerbang, deket pintu garasi. Biasa emang gue naruh situ. Nah pas ke situ, gue kayak disuruh, udah bang bangun aja dulu sini, lihat. Ya udah, gue bangun. Pas gue bangun, gue lihat di meja makan, di sini masih ada kuncinya. Kuncinya? Iya kuncinya. Kuncinya. Nah gue bilang gitu ke tante gue, ya udah coba sini ke depan. Pas gue ke depan, gue celingong. Nah nggak taunya udah Menghilang. tahu tuh. Iya makanya tuh nggak tahu dah tuh kemana. Habis itu lu ke kantor polisi nggak? Iya. Tapi sebelum ke kantor polisi, gue nelpon RT karena di situ RT. katanya, iya karena di situ katanya CCTV ya. ya Ada karena CCTV. daerah situ katanya ada CCTV. Tapi pas lu cek CCTV ada nggak? Nggak ada sayangnya. Nggak ada. Terus sama polisinya gimana? Sama polisinya ya pas hari kemudian kan gue dipanggil tuh ke kantor polisi yang buat tempat izin kelas. Iya, ingat. Nah gue tuh ngerangin lah, gue ngerangin kayak kok bisa gitu ya, kok gue bisa gitu sampai kehilangan. Nah, pas di situ gue jelasin yang tadi ke polisinya. Gue kira setelah gue lapor ke polisi bakal ada tindak lanjut kayak motornya dicari lah, terus ada info lanjutan motornya gimana. Terus ternyata cuman ada surat kehilangan doang ya. Terus sampai sekarang nggak ada kabar apapun. Nggak ada. Udah sedih banget pak. Permasalahan kependudukan dan kriminalitas. Permasalahan kependudukan mencakup berbagai aspek seperti pertumbuhan penduduk yang tinggi, distribusi yang tidak merata, dan dampaknya terhadap sosial, ekonomi, serta lingkungan. Salah satu dampak serius dari permasalahan kependudukan adalah meningkatnya angka kriminalitas yang dikarenakan tidak adanya lapangan kerja yang cukup. Permasalahan kependudukan dan solusinya adalah, yang pertama, pertumbuhan penduduk yang tinggi. Penyebabnya itu adalah tingkat kelahiran yang tinggi dan angka kematian yang rendah. Kedua, kurangnya kesadaran tentang perencanaan keluarga.
Ketiga, masih menganut sistem banyak anak banyak rezeki. Dampaknya adalah yang pertama, meningkatnya kebutuhan pangan, air, dan energi yang dibutuhkan. Kedua, kesulitan dalam penyediaan fasilitas kesehatan, pendidikan, perumahan, dan lapangan pekerjaan. Ketiga, bertambahnya pengangguran yang berujung pada kriminalitas. Solusinya adalah melalui program keluarga berencana atau KB. KB bertujuan untuk mengendalikan jumlah kelahiran dengan edukasi dan akses terhadap alat kontrasepsi. Kedua, mendorong keseimbangan antara jumlah penduduk dan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, ada distribusi penduduk yang tidak merata. Penyebabnya ada urbanisasi yang tidak terkendali. Kedua, kurangnya pemerataan pembangunan antar daerah. Yang pasti ada dampaknya, yaitu kota besar menjadi terlalu padat, menyebabkan kemacetan dan banyak permukiman kumuh. Di daerah pedesaan mengalami kekurangan tenaga produktif seperti membantu menanam padi di sawah dan di kebun. Solusinya melalui program transmigrasi, memindahkan penduduk ke daerah yang lebih jarang penduduknya dan meningkatkan pemerataan pembangunan ekonomi di berbagai wilayah. Lalu yang ketiga ada pengangguran, kemiskinan, dan kriminalitas. Penyebabnya yang pertama pertumbuhan penduduk yang cepat tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja. Yang kedua tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. Ketiga kesenjangan ekonomi yang tinggi antara si kaya dan si miskin. Lalu dampaknya meningkatnya angka kriminalitas karena banyak penduduk yang tidak memiliki pekerjaan dan sumber penghasilan. Contohnya seperti pencurian, perampokan, dan penyalahgunaan narkoba. Yang terakhir pergaulan bebas dan konflik sosial meningkat di daerah padat penduduk. Lalu yang terakhir ada solusi, mengatur penjumlahan penduduk, program KB untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, pengembangan industri dan usaha kecil menengah untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja, peningkatan keamanan dan sosial hukum, dan menyediakan lebih banyak lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran. Nah, selanjutnya nomor 4 nih guys, yaitu kerusakan lingkungan akibat kepadatan penduduk. Nah, apa sih penyebabnya? Yang pertama, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Terus juga ada pembuangan limbah yang tak terkendali. Nah, selanjutnya juga ada banyak orang yang tidak peduli dengan kondisi sekitar mereka tuh. Nah, terus apa sih dampaknya? Nah, yang pertama dampaknya polusi udara, terus polusi air dan tanah yang meningkat. Nah, terus juga ada perubahan iklim dan bencana yang lingkungan. Jadi misalnya tuh kayak iklimnya itu berubah, jadi kayak misalnya lebih hujannya tuh lebih sering, terus dan bla bla bla. Nah, apa sih selanjutnya? Nah, itu selanjutnya itu solusinya gimana sih dengan adanya itu semua? Ya, yang pertama kita akan mengelola limbah yang lebih baik dan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Terus juga ada peningkatan kesadaran lingkungan di masyarakat. Nah, terus dari itu semua kita juga kesimpulan nih. Kesimpulannya itu permasalahan kependudukan memiliki dampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk meningkatnya angka kriminalitas akibat pengangguran dan kemiskinan. Beberapa langkah utama yang dapat diambil untuk mengatasi masalah ini antara lain yang pertama, program keluarga berencana atau disingkat KB untuk mengontrol pertumbuhan penduduk. Juga ada program yang kedua, transmigrasi untuk mengatasi distribusi pendudukan yang tidak merata. Nah, ada juga mengatur jumlah penduduk melalui edukasi, penciptaan lapangan kerja dan kebijakan ekonomi. Selanjutnya, yang terakhir peningkatan keamanan untuk mencegah tindak kriminalitas akibat permasalahan sosial dan ekonomi. Nah, dengan kebijakan yang tepat dan peran aktif masyarakat, permasalahan kependudukan dapat dikendalikan sehingga tercipta masyarakat yang lebih aman dan sejahtera. Apakah ada poin yang ingin dijelaskan lebih lanjut? Ya, silakan komen.